mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala, doa mengubah segala, doa mengubah segala sesuatu. Mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab
segala sesuatu. Doa mengubah segala, doa mengubah segala, doa mengubah segala sesuatu. Jemaat silakan bangkit berdiri. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua? Saya percaya kita dalam penyertaan dan pertolongan pada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau mengambil sikap satu sejenak di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ayat pengantar kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak
dalam hadirat Tuhan menaikkan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Benar ya Tuhan, kami datang kepada Engkau. Hanya satu keinginan kami rindu menyembah Engkau. Menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami untuk segala kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, kami mohon ampun. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang berdosa, yang seringkali mendukakan hati-Mu. Ampuni kami, sucikan kami, layakkan kami, sehingga kami boleh layak masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk untuk menyembah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Biarlah semuanya boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Berita anugerah kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jemaat dipersilakan duduk. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan memancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Saudara Timotius Reynaldi, dengan tema hidup yang berdampak. Kiranya hidup kita menjadi bejana-bejana yang siap untuk dibentuk dan dipakai oleh Tuhan untuk memberikan dampak dan menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita merasakan ketenangan. Hanya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan bagi jiwa kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur
kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bawa dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat Tuhan, memohon penyertaan dan tuntunan tangan Tuhan. Akan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka telinga kami, buka hati kami Tuhan untuk bisa mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga perjalanan firman Tuhan yang hamba-Mu beritakan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Sertai hamba-Mu juga yang penuh dengan keterbatasan ini untuk dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu untuk mengatakan apa yang Tuhan inginkan saja. Sehingga firman Tuhan ini memiliki dampak yang luar biasa, memberkati kami semua, menjalani kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, tema yang diberikan dan akan kita renungkan pada saat ini, hidup yang berdampak. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Demikian kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, tetapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai permulaan, saya ingin memperkenalkan kepada kita tempat kelahiran saya. Jikalau orang-orang mungkin tanya ya, Timotius inilah tempatnya di mana sih? Ya, saya perkenalkan sebuah kota, tempat di mana kedatangan Jepang pertama kali menjajah Indonesia, yaitu di kota saya, kota Tarakan ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kota Tarakan ini menarik karena dia itu pulau. Pulau di kepalanya Kalimantan. Dan itu bisa kita lihat di dalam gambar yang sudah saya siapkan. Saya memperkenalkan sedikit, yaitu di dalamnya beginilah keadaan kota Tarakan. Ini foto ketika saya masih SD, Bapak Ibu. Dan ini foto yang menarik ya. Karena disinilah kemegahan kota Tarakan ditunjuki. Tetapi sekarang ya tidak seperti itu lagi jikalau Bapak Ibu sudah pernah pergi mengunjungi kota Tarakan. Nah, berbicara kota saya, Bapak Ibu, meskipun kota ini disebut waktu pas penjajah Jepang sebagai kota minyak terbesar, bahkan ketika saya pernah mendengar waktu itu kota minyak terbesar di dunia, kami itu tidak pernah bisa mendapatkan minyak untuk pembangunan tenaga listrik bagi kota kami sendiri. Jadi kota Tarakan, kota saya ini sering mati lampu Bapak Ibu. Bahkan sampai sekarang saya sering kadang-kadang telepon keluarga saya tanya, oh lagi mati lampu di sana. Nah ini yang terjadi. Bersyukur kalau Bapak Ibu mungkin kalau berbicara masalah mati lampu, kita pasti pernah mengingat ya, ada satu model lampu yang zaman dahulu itu buat kenangan khusus bagi kita. Itu lampu teplok ya, Bapak Ibu bisa tahu, dan kalau Bapak Ibu bisa lihat gambar ini mungkin terkenang masa-masa bagaimana berjayanya benda ini pada saat zaman-zaman kita dulu. Ada minyaknya, dikasih sumbu, dikasih tutup kaca, dan dia nyalakan apinya sesuai dengan kita, besar apinya kita bisa sesuaikan. Tetapi satu dampak yang paling jelek yaitu alat ini menghitamkan kita punya bagian atas rumah kita ya. Dan itu masa-masa yang saya rasa sudah tidak bisa dirasakan bagi anak-anak zaman sekarang, dan kita yang zaman tua mungkin bisa mengerti hal-hal seperti ini. Nah, berbicara masalah lampu teplok ini kalau masa-masa kita ini pas mati-mati lampu atau gelap-gelapnya, ini sangat berdampak ya Bapak Ibu ya, sangat berguna dan sangat memang kita butuhkan pada saat itu. Nah, berbicara jikalau kita membahas tema hidup yang berdampak, Bapak Ibu saya ingin menekankan satu hal, bahwa dampak atau bisa dikatakan teladan itu tidak bisa kita nilai oleh keberadaan diri kita sendiri. Dampak atau teladan tidak bisa dinilai oleh keberadaan diri kita sendiri Bapak Ibu. Seseorang dikatakan bisa berdampak atau berteladan ketika ada orang lain yang bisa menilai kita bahwa engkau ini teladan yang baik, engkau ini sudah berbuat dampak. Disitulah kita bisa disebut sebagai orang yang berdampak. Begitu juga dengan Matius pasal 5 13-16 ini, di sana tidak menyebutkan bagaimana cara pelita, bagaimana cara garam itu berdampak Bapak Ibu. Tetapi garam dan terang itu menunjukkan sifatnya. Garam dan pelita itu juga menunjukkan sifatnya bahwa mereka itu bisa memberikan rasa, khususnya pada garam itu berfungsi untuk banyak hal. Bisa buat bikin asin makanan, bisa buat pengawet dan lain-lainnya, dan juga memberikan cahaya. Itu tidak bisa dikatakan sesuatu yang mereka katakan bagaimana caranya melakukan itu, tetapi itu dihasilkan oleh sifat mereka sendiri. Kekristenan yang sesungguhnya itu kalau kita mau katakan sebenarnya bukan untuk mencari dampak Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita menunjukkan sifat dan karakteristik dari kekristenan itu sendiri kepada orang lain. Orang yang melihat kekristenan atau sifat-sifat dari kekristenan barulah memutuskan apakah kekristenan ini berdampak atau tidak.
Dan itu dilihat dari bagaimana kita orang Kristen sendiri yang menunjukkan kepada mereka. Bapak Ibu, kalau berbicara masalah garam, kita perlu melihat konteks mengapa Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan tentang garam di sini. Mengapa Tuhan Yesus menyebutkan tentang garam? Itu bukan hanya sekedar sebutan Bapak Ibu. Yang pertama karena orang Yahudi pada saat itu memakai dua jenis garam yang didapatkan dari dua jenis sumber berbeda juga Bapak Ibu. Yang pertama itu garam laut mati, ya garam yang berasal dari laut mati. Ya seperti garam-garam yang mungkin kita lihat kayak pasir-pasir gitu. Dan yang kedua tipenya adalah garam batu. Kalau disebut mineralnya itu adalah mineral halit. Itu didapatkan di Jebel Usdum. Kalau di bahasa kita sekarang Jebel Usdum itu adalah gunung Sodom. Itu bisa dilihat bagaimana garam halit itu padat Bapak Ibu, padat ya. Ya namanya garam batu ya padat juga kayak batu. Dan itu digunakan pada saat itu kalau misalnya mau masak sop dicemplungin. Nah dia pelan-pelan, saya kurang mengerti bagaimana prosesnya karena saya cari data dan saya juga belum pernah menggunakan garam batu. Saya cari data pun juga tidak ada banyak orang yang menyebutkan bagaimana proses cara masak menggunakan garam batu ini. Tetapi menarik, perkiraan saya karena di dalam data beberapa sumber yang saya cari, ini juga mudah kropos Bapak Ibu. Tipe-tipe garam batu ini mudah kropos, kemungkinan penafsiran saya. Dia kropos-kropos mengecil tapi ada bagian satu kecil yang mungkin sudah tidak menghasilkan asin lagi. Sehingga itulah yang dikatakan dibuang dan diinjak-injak orang. Nah garam ini menarik, garam batu ini menarik. Di dalam orang Yehuda sendiri, mereka mendapatkan garam batu itu di sebuah gunung, Gunung Sodom. Bapak Ibu, menarik Gunung Sodom ini kalau saya lihat di dalam peta-peta, di dalam beberapa map, beberapa gambar-gambar yang saya lihat, itu tuh gersang Bapak Ibu. Gersang. Berbeda ketika pada masa kisah di Kejadian, ketika Abraham ingin membuat pilihan kepada Lot, Lot kamu mau pilih mana? Tanah sebelah ini atau sebelah ini? Lot memilih tanah yang hijau, yang subur untuk bisa ditinggalinya. Disitulah tanah Sodom dan Gomora. Tetapi kalau kita melihat sekarang, itu penuh dengan gunung-gunung yang dengan banyak batuan dan gersang Bapak Ibu. Disitulah saya punya kesimpulan, dan ini penafsiran saya sendiri lagi, bahwa disitulah memang kejadian bagaimana Allah memusnahkan Sodom dan Gomora itu terjadi. Belerang-belerang yang muncul, yang tumpah menghantam orang-orang Sodom dan Gomora, itu yang menyebabkan daerah itu gersang dan penuh dengan batuan-batuan garam. Itu penafsiran saya. Dan itu yang seharusnya membuat kita sadar bahwa sejarah tentang kebenaran Allah itu nyata buat kita. Nah, di sana juga dikatakan, dari berita yang saya katakan, di sana adalah di Gunung Sodom itu memiliki gua dengan garam yang tertinggi, intensitas garam yang tertinggi. Jadi sangat mungkin untuk bisa menemukan halit atau batu garam itu di sana. Itu pertama kalau kita mau bicara tentang masalah garam. Dan yang kedua, kenapa disebut garam Bapak Ibu? Di dalam perjanjian lama juga berbicara tentang garam. Terkhususnya bagaimana membicarakan perjanjian manusia kepada Tuhan. Itu disebut dengan perjanjian garam Bapak Ibu. Perjanjian garam itu mereka menggunakan garam di setiap bagian-bagian yang mereka aturkan. Garam dilambangkan pada saat itu sebagai kesetiaan. Dan itu diwujudkan sebagaimana Allah telah setia terhadap orang Israel dan setia terhadap keturunannya sampai pada saat ini. Dan disitulah Tuhan selalu memberitakannya kepada umatnya. Tetapi yang kita tahu bahwa umat Israel sendiri terkadang tidak setia terhadap Tuhan. Perjanjian garam itu disebutkan juga di dalam kitab Imamat pasal 2 ayat 13. Dikatakan di situ korban sajian harus ditaburi dengan garam.
tanda untuk mengingat perjanjian dan memberikan korban yang terbaik kepada Tuhan. Saya melihat seperti ini Bapak Ibu. Kalau garam itu dilambangkan dengan kesetiaan. Ditambah lagi ketika orang mau memberikan korban sajian sebagai ungkapan syukurnya di hadapan Tuhan, itu suatu korban. Maka kita mengerti kesetiaan dengan korban melambangkan itu bagaimana harusnya tanda wujud kita setia di hadapan Tuhan dengan mempersembahkan semua yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Itu tanda garam Bapak Ibu, dan itu perjanjian garam. Sehingga harusnya mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, jikalau di rumah kita masak, kita taburin garam, kita ingat kembali, oh iya ya, ada namanya perjanjian garam di perjanjian lama. Ini ingatkan kita bahwa Tuhan tuh sudah setia memelihara kita. Bagaimana kita juga harus setia di hadapan Tuhan. Kesetiaan Allah tidak berhenti hanya ketika Allah membimbing umat Israel keluar dari tanah Mesir, membimbing mereka pada zaman hakim-hakim sampai raja-raja semuanya. Tidak hanya sekedar itu Bapak Ibu. Dan perjanjian garam itu terlihat jelas di dalam perjanjian baru. Bagaimana kehadiran Yesus sebagai lambang perjanjian garam itu hadir di dunia sebagai wujud setianya Allah kepada kita. Wujud kesetiaan itu bukan hanya sekadar datang saja, tetapi siap mengorbankan hidupnya sepenuhnya untuk membawa kita keluar dari dosa Bapak Ibu. Lepas dari dosa, diselamatkan dari maut. Allah tidak pernah melepaskan janjinya kepada kita. Itu wujud kesetiaan Tuhan. Maka pada saat ketika Tuhan Yesus katakan sendiri, Tuhan Yesus berkhotbah di bukit dan dia katakan kepada orang-orang, kamu adalah garam dunia. Itu bukan masalah main-main Bapak Ibu. Garam dunia menunjukkan bahwa itulah kau sudah berjanji dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, wujudkanlah itu sebagai proses dirimu untuk mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka disitulah kita berusaha menunjukkan sifat-sifat Kristiani kepada orang-orang. Barulah di situ kita disebutkan berdampak. Ini penting Bapak Ibu untuk kita ketahui. Garam sebagai wujud perjanjian kesetiaan Tuhan pada kita. Hendaklah kita selalu mengingatnya dalam hidup kita. Ketika kita makan garam Bapak Ibu, kita makan garam mungkin asin. Ya, asin. Tetapi kembali mengingatkan kita, iya, ini wujud Tuhan setia kepadaku. Maka ke depan aku harus ingat terus kepada Tuhan. Itu tentang garam. Jikalau kita berbicara tentang terang, Bapak Ibu, terang itu pada bagian ini, terang itu dihasilkan oleh sebuah pelita. Pelita itu dia punya tempat dari tembaga, diisi minyak, dikasih sumbu, dikasih nyala api, dan dia nyala. Saya ingin katakan bahwa pelita sifatnya itu memberi terang Bapak Ibu. Kembali lagi saya ingin tekankan bahwa pelita sifatnya itu memberi terang. Dia tidak pernah bertanya bagaimana cara saya untuk bisa menjadi terang. Tidak pernah Bapak Ibu. Dan kita harus sadari, kalau kita biasa nyalakan lilin, nyalakan lampu teplok itu, kita nyalakan, itu apinya mulai dari kecil. Lama-lama prosesnya membesar dan memberikan cahaya yang lebih luas kepada kita. Itu ada maknanya Bapak Ibu. Kalau Tuhan menggunakan istilah kata pelita, kehidupan kita ketika kita mau berdampak, ketika kita mau memberikan sifat, menunjukkan sifat Kristiani kepada orang lain, itu pelan-pelan. Kalau kita pertama berproses untuk pertama tidak bisa memberikan terang yang cukup luas, cukup besar, tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting kita sudah berusaha itu untuk menerangi. Ketika kita baru menerima Tuhan sebagai juru selamat kita diproses Bapak Ibu. Tuhan inginkan kita memancarkan cahaya. Mungkin pada saat pertama kita cahayanya kecil. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Karena Tuhan akan proses pelan-pelan untuk kita bisa bercahaya lebih besar. Saya tahu tidak mudah untuk mengikuti bagaimana kita bisa menghasilkan 9 buah roh itu Bapak Ibu. 9 sifat dalam buah roh itu, tidak gampang.
Tetapi pelan-pelan kalau jika kita ingin menumbuhkan, cahaya kita itu pelan-pelan makin membesar. Sehingga kita bisa menerangi secara lebih luas. Bapak Ibu berbicara tentang api, itu kita tidak bisa terlepas dari pada masa kisah para rasul. Bagaimana Allah menurunkan Roh Kudus melalui lidah-lidah api yang membakar semangat orang pada saat itu untuk mau memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk mau menunjukkan kebenaran siapa hidup mereka, untuk mau menunjukkan siapa Yesus yang sudah mati bagi hidup mereka. Itu peran Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, percuma jika kita memiliki tempatnya, kita memilih sumbunya, tetapi ketika minyak dan api itu tidak ada pada kita, kita tidak akan bisa memancarkan cahaya itu. Kita tidak akan bisa memancarkan terang bagi dunia jika itu tidak kita miliki. Maka penting sekali untuk kita bisa mau mempelajari kebenaran firman Tuhan dengan baik. Penting sekali untuk kita bisa mau mempercayai dan menerima Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah dasar bagaimana supaya kita tuh bisa bercahaya Bapak Ibu. Jikalau tidak ada itu, bagaimana kita bisa bercahaya? Pertanyaan bagi kita semua. Saya ingin tanya, sudahkah Bapak Ibu memiliki minyak dan menerima kebenaran firman Tuhan itu? Pertanyaan sekarang ini bukanlah bagaimana supaya kita itu bisa menjadi terang Bapak Ibu. Pertanyaan sekarang bagaimana kita supaya bisa menjadi garam. Bukan seperti itu sekarang Bapak Ibu. Karena sekali lagi, jikalau garam dan terang itu langsung memberikan sifat mereka untuk bisa orang lain bisa nikmati. Tetapi pertanyaan saya, sudahkah kita semua menerima Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan, kita simpan dalam hati, dan kita katakan, Tuhan aku mau Engkau hidup di dalamku, supaya aku memancarkan cahaya kepada orang lain. Sudahkah kita mempunyai itu Bapak Ibu? Jangan pernah mengharapkan kita bisa memberikan hal yang menerangi hal yang lebih. Jangan mengharapkan kita bisa memberikan dampak yang lebih. Jikalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita, percumalah semuanya itu Bapak Ibu. Saya katakan tidak heran jika kita bertemu ada banyak orang Kristen yang tidak bisa menjadi terang dan garam kehidupannya. Bapak Ibu, saya pernah diperhadapkan dengan suatu keadaan, anak pemuda datang kepada saya dan bertanya, Lose, saya bingung kekristenan itu sebenarnya gimana sih Lose? Nyata atau tidak? Saya saat ini sudah dipermainkan oleh 4 orang Kristen. Dan ketika saya melihat mereka, peribadatannya mereka tuh selayaknya tuh kayak orang yang betul-betul wow menyembah Tuhan dengan luar biasa. Katakan haleluya, haleluya, amin. Tetapi ketika di belakang orang, disitulah mereka tidak menunjukkan apakah mereka itu Kristen atau tidak. Saya kecewa loh dengan kekristenan. Dan itu nyata Bapak Ibu, dan itu terjadi. Maka tidak heran jikalau kita melihat ada orang-orang yang tidak memancarkan kasih Tuhan, tidak memancarkan seperti apa kekristenan itu. Satu aja yang saya bisa katakan. Hidupnya tidak memiliki minyak dan api dari Roh Kudus itu. Hidupnya tidak ada Tuhan dalam dirinya. Sama seperti ketika pohon hanya berdaun Bapak Ibu. Tidak menghasilkan buah. Buat apa pohon berdaun Bapak Ibu? Jikalau pada pagi hari dia menghasilkan oksigen, kelihatannya berdampak, kelihatannya berguna. Tapi pada malam hari dia juga menyerap oksigen. Di depan kelihatannya ketika terlihat cahaya, orang katakan wah ini orang pelayanannya luar biasa. Hidupnya kelihatan rohani. Tetapi ketika orang tidak melihatnya, ketika gelap dan malam sudah ada. Itu semuanya hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Demikian juga pelita. Jikalau pelita itu hanya dilengkapi dengan tembaga dan sumbu, di pagi hari orang melihat, wow luar biasa, cantik pelita ini.
cantik tempat pelitanya ya, rajin dibersihkan, rajin. Tetapi ketika malam kau tidak memiliki minyak dan tidak memiliki api, buat apa pelita itu? Maka itu penting Bapak Ibu. Sehingga perjalanan kehidupan orang-orang Kristen itu tidak berhenti pada satu bagian saja. Memancarkan kasih Tuhan. Itu pentingnya Bapak Ibu. Dan pertanyaan saya sekali lagi. Sudahkah kita menerima Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita menerima firman Tuhan, menerima Roh Kudus untuk kita bisa memancarkan cahaya itu? Jika belum, Tuhan Maha Sabar dan Maha Pengasih. Ketika Ia meminta ketika kita meminta pada Tuhan, disitulah Tuhan selalu memberikan kepada kita. Bapak Ibu, jikalau kita berbicara tentang menjadi dampak bagi dunia, saya hanya ingin membahas satu permasalahan yang sering terjadi dalam hidup kita. Yang mungkin ini bisa kembali menyadarkan kepada kita betapa pentingnya kita ini harus berbuat sesuatu yang baik di hadapan orang-orang. Saya ingin berbicara tentang satu masalah dalam kehidupan manusia. Berbicara masalah waktu Bapak Ibu. Saya percaya bahwa permasalahan ini tidak mudah. Dan permasalahan ini adalah permasalahan yang sensitif Bapak Ibu. Sama ketika bicara tentang masalah uang. Waktu menjadi permasalahan, perbincangan yang sensitif. Dari dulu sampai sekarang. Karena ada istilah yang selalu kita dengar bahwa waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Dua-dua bagian ini akhirnya itu disamakan. Dan ini bagian sensitif untuk kita sentuh pada saat ini Bapak Ibu. Nah, berbicara masalah waktu, saya harus akui bahwa hidup saya ini manusia yang paling lemah dalam mengatur waktu yang Tuhan berikan kepada saya. Saya adalah orang paling lemah dalam mengatur segala yang baik berhubungan dengan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Jadi dalam kehidupan saya harus jujur, banyak hal yang terbuang. Waktu itu tidak hanya lewat Bapak Ibu, waktu itu habis. Jikalau waktu itu sudah berjalan, itu habis, tidak bisa diulang dan bukan hanya lewat, itu habis Bapak Ibu. Berbicara masalah waktu, penting untuk kita pelajari pada saat ini. Terutama bagi kita yang mengatakan bahwa kita ini adalah seorang pelayan Tuhan. Kita adalah seorang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana wujud kita memakai waktu kita dengan baik Bapak Ibu. Jikalau dalam segala perencanaan, semua itu sudah ditata oleh waktu, tepatilah bagian semuanya itu Bapak Ibu. Karena saya tahu itu memang tidak mudah, banyak hal yang perlu kita atur, banyak hal yang perlu kita janjikan. Termasuk dalam kehidupan kita bergereja Bapak Ibu. Di dalam kita datang ke gereja pun kita juga memerlukan, kita pakai waktu. Gereja juga mengatur seluruhnya dengan waktu. Ibadatan bergereja bagaimana, latihan di gereja harus jam berapa, semuanya itu diatur dengan waktu. Maka pada saat ini saya ingin mengajak, sebagai orang yang ingin memancarkan kasih Tuhan, waktu ini adalah bagian yang penting untuk kita bisa pahami. Di mana kita harus memakainya dengan baik. Jikalau orang katakan, ayo datang, jam 10 harus sudah di gereja dan kita akan memulai. Pakailah momen itu dengan baik Bapak Ibu. Datang tepat waktu dan kita mulailah semuanya dengan baik. Karena ada di masa di mana orang-orang tuh bisa melihat keadaan kita. Andai kata jikalau Bapak Ibu seorang karyawan, mungkin Bapak Ibu bisa datang ke gereja jam segini. Akibat karena molor, karena keterlambatan dan lain-lainnya, harus tertunda, jam kedatangan kita ke kantor harus terlambat. Ketika orang tanya kepada kita, kenapa kamu terlambat? Yang pasti kita harus jujur katakan, ini karena gereja. Karena keberadaan orang-orang yang harus kita tunggu. Misalnya kalau saya sebagai liturgos gereja, saya datang terlambat. Bapak Ibu yang mungkin punya sebagai pemain musik, sebagai singer yang punya pekerjaan yang harus dikerjakan lebih. Akhirnya terbengkalai gara-gara terlambatan kedatangan saya. Orang di luar, baik yang Kristen maupun non-Kristen juga bisa menilai hal itu. Berarti percuma kau datang ke gereja jikalau kau itu tidak memakai waktumu dengan baik.
Percuma kau datang ke gereja, percuma kau beribadah ke gereja, jikalau waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita tidak bisa mengaturnya dengan baik, malah merugikan orang lain. Itu hal yang perlu kita pertimbangkan Bapak Ibu. Maka di saat ini, mari bersama-sama kita renungkan. Kembali saya mengingatkan, dampak bukan hasil yang kita inginkan Bapak Ibu. Ketika kita ingin katakan kita ingin berdampak, itu hanya harapan kita. Disebutkan kita sebagai orang berdampak atau tidak, itu ketika orang lain melihat kita. Oh iya, disinilah dia menjadi contoh yang baik, hingga hidupnya itu bisa berdampak bagi orang lain. Dan mari saya mengajak kita semua menunjukkan sifat-sifat Kristiani kita. Jika kita sudah tahu banyak hal ketika kita merenungkan firman Tuhan, kau harus mengasihi, harus peduli. 9 sifat dalam satu buah roh itu harus kita tahu di situ dalamnya. Orang-orang akan melihatnya Bapak Ibu. Tidak perlu Bapak Ibu hanya melihat kepada hamba Tuhan. Bapak Ibu, saya mewakili hamba Tuhan, harus mengatakan bahwa kami ini tidak sempurna. Kami ini sama seperti Bapak Ibu, dan kita ini sama di hadapan Tuhan. Ketika kita diselamatkan, ketika kita bekerja buat Tuhan, kita sama-sama hamba Tuhan Bapak Ibu. Dan disitulah bersama-sama harusnya kita berjalan di dalam apa yang Tuhan mau. Bergandengan tangan, berjalan. Menunjukkan sifat Kristiani. Menunjukkan bagaimana sifat Kristus di dunia. Melalui kita lah. Tidak harus selalu Bapak Ibu melihat teladan dari hamba Tuhan. Banyak teladan-teladan orang yang bisa kita pelajari. Banyak apa yang sudah mereka lakukan yang bisa kita pertimbangkan. Apakah ini bisa kita ikuti sebagai hal yang baik atau tidak. Tidak harus melihat hamba Tuhan. Karena kalau kita selalu memandang pada manusia Bapak Ibu, kita selalu kecewa ketika orang itu membuat kita kecewa. Satu kesalahan saja membuat kita kecewa bukan main. Tetapi pandanglah satu pribadi, yaitu pribadi Allah yang pernah menjadi manusia. Dan itulah yang menjadi contoh bagaimana sudah berbuat dampak yang luar biasa dalam hidup kita sehari-hari. Menjadi suatu teladan yang bagaimana kita bisa ikuti. Melalui Yesuslah kita bisa katakan ini teladan manusia yang paling sempurna. Bukan teladan manusia di dunia ini Bapak Ibu, tetapi teladan dari Allah yang sudah pernah menjadi manusia. Disitulah kita bisa melihatnya dengan baik. Terimalah Tuhan dalam hidup kita. Terimalah Tuhan di dalam keseharian kita. Baca kebenaran firman Tuhan. Kenali Tuhan lebih dekat dan lebih dalam. Melalui persekutuan kita. Melalui perenungan-perenungan yang ada. Sekarang sudah zamannya online. Kita bisa mendengar banyak khotbah di dalam online. Di dalam YouTube, di dalam streaming kita dan segalanya. Kita bisa dengarkan semuanya. Kenali Tuhan lebih dalam. Gereja sudah mempersiapkan untuk persekutuan hari Rabu, RGT. Mari kita ikut bersama-sama Bapak Ibu. Kita dalami kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi di dalamnya. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Dengan segala ungkapan syukur kami datang ke hadirat Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah memperingatkan kami. Kami adalah garam dan terang yang sudah Tuhan pilih untuk memancarkan kasih Tuhan di dalam dunia. Tuhan sudah setia kepada kami dan ajarlah kami untuk setia kepada Tuhan dengan melakukan segala apa yang Tuhan mau. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami. Pakailah kami sesuai dengan apa yang Kau mau. Sehingga kami merindukan diri kami, tubuh kami, menjadi korban persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Mempersembahkan seluruhnya yang terbaik untuk nama Tuhan saja. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan Tuhan sudah berikan kepada kami, untuk kami masih bisa terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan akan firman Tuhan, waktu yang juga indah ketika kami juga bisa menaikkan akan setiap doa syafaat kami. Apalagi Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, biar kiranya Tuhan yang tetap terus memimpin, Tuhan yang akan tetap terus menolong dan menopang akan bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan untuk pemimpin kami, pemerintahan kami baik dari pusat hingga ke daerah. Biar hikmat dan kebijaksanaan dan takut akan Tuhan tetap terus menyertai hidup mereka. Sehingga mereka benar-benar bertanggung jawab Tuhan dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pemimpin. Kami percaya Tuhan tetap terus menopang akan bangsa kami. Bahkan setiap persoalan, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami Tuhan, baik di dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, bahkan juga pendidikan, biar kiranya Tuhan juga terus menolong, biar Tuhan juga tetap turut campur tangan di dalamnya, sehingga persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami Tuhan dapat segera terselesaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan tetap terus menolong, kami percaya Tuhan tetap terus menopang akan bangsa kami Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kepada kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga tetap terus memelihara mereka. Tuhan juga tetap terus menyertai dan memberkati hidup mereka. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan akan setiap jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan hidup mereka. Baik di dalam keluarga mereka Tuhan. Relasi mereka satu dengan yang lain. Biar kiranya Tuhan yang akan tetap terus menolong. Biar kiranya Tuhan yang akan tetap terus memberikan akan kasih yang daripada Tuhan sendirilah yang menjadi dasar dari relasi mereka. Kami juga berdoa untuk pekerjaan usaha setiap jemaat Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga memberkati dan menopang mereka. Berikan mereka hati yang tetap terus percaya dan bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan juga akan mencukupkan akan setiap apa yang mereka perlukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kesehatan setiap jemaat Tuhan. Khususnya bagi jemaat Tuhan yang bergumul dengan kelemahan tubuh pada saat ini Tuhan, biar kiranya Tuhan juga akan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, baik melalui obat-obatan, melalui dokter yang ada, bahkan melalui makanan dan minuman yang ada, bahkan keluarga yang selalu mendampingi mereka. Biar Tuhan dapat memakai itu semua Tuhan sebagai proses di mana mereka mengalami pemulihan atau kesembuhan. Dan biar dengan keadaan tubuh yang masih lemah saat ini Tuhan, mereka juga dapat terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami di dalam studi mereka, biar Tuhan juga terus menolong mereka, memberikan mereka semangat dan sukacita di dalam proses pembelajaran yang ada. Biar Tuhan juga terus memberikan mereka hati yang tekun, hati yang setia, hati yang benar-benar sungguh-sungguh untuk mau belajar, sehingga mereka benar-benar dapat bertanggung jawab sebagai seorang pelajar. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah Tuhan menjadi doa kami. Kami serahkan seluruh doa kami ini Tuhan, demi nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bekerja bagi Tuhan, melayani Dia, menyerahkan hidup kita, memberikan persembahan sebagai korban syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima sampai saat ini. Sambil persembahan dijalankan, mari naikkan pujian, terlalu manis.
Bapa di sorga, Bapa yang kekal dan Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sapa di Kau melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini kami ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan dan pemeliharaan-Mu yang nyata senantiasa dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Saat ini juga kami telah memberikan persembahan syukur. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami, agar dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doksologi, doa berkat dan lagu Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur saat ini kami telah menyelesaikan akan ibadah kami. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat terus menguatkan kami dan mengingatkan kami bagaimana kami harus terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan terus pimpin hidup kami Tuhan. Berkati akan setiap jemaat Tuhan di dalam mereka menjalankan akan seluruh aktivitas kegiatan mereka. Dan biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berserahkan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan karena ibadah kita telah selesai dan kita boleh bersyukur Tuhan masih memelihara hidup kita sampai saat ini. Ada beberapa info dari Warta Jemaat yang patut kita perhatikan, yaitu pada Minggu tanggal 6 September 2020 akan dilaksanakan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh hambanya Pendeta Rini Barani, Gembala Sidang GKK Indonesia Cabang Palolo. Kiranya jemaat dapat mempersiapkan diri. Hamba Tuhan Majelis dan Jemaat GKK Palu juga mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Ibu Foni Wongso atas kelahiran cucu kedua, putra kedua dari Ibu Cika dan Bapak Bobi Teodara pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2020. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian info tambahan dari Warta Jemaat kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.